Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal lanjutin cerita dari KL Kemala yang berjudul Pelakor Itu Lebih Berilmu. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Tok tok. Suara itu muncul di jendela kamarku. Aku menengok, rasanya takut untuk hanya sekedar mengintip di balik gorden, karena kini bulu kuduku merinding. Tok 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 tok. Kali ini tambah nyaring. Aku memberanikan diri untuk mengintipnya dan... teriak kami bersamaan. Sekitar 20 detik saling berteriak seperti orang goblok. Untung gak ada yang bangun karena ayah dan ibu pasti sudah tidur di atas. Dan Kak Rini pulang ke rumah suaminya. Apaan sih? Bego? Tanyaku lempeng. Habis kakak teriak, ya udah aku ikutan juga. Aku pun langsung membuka jendela dan ia segera masuk. Kami duduk bersama saling berhadapan di atas kasur. Kamu kok datangnya jam segini? Ini gila, tengah malam ini. Mana lagi lewat jendela, nggak lewat pintu. Apalagi kamu pakai daster putih dan rambut kamu seperti wewe, dibiarkan terurai. Lalu ia menyengir lebar. Aku tunggu orang tuaku tidur baru kesini, Kak. Lagian aku udah ketok-ketok pintu setengah jam, tapi nggak ada yang bukain. Kan kesannya aku mau tidur jadi pakai daster. Nah, kalau rambut, mana pernah aku ikat rambut? Terus kita ngapain? Tanyaku. Duduk, Kak, bersila, lalu pejamin mata kakak. Aku pun duduk berhadapan dengannya. Ia memegang tanganku, lalu kami sama-sama menutup mata. Ini kapan buka matanya? Tanyaku. Sunyi, tadi masih terdengar suara AC, kini kemana suara itu? Aku membuka mataku perlahan dan... Padahal tamperannya di dunia roh, tapi sakitnya sampai fisik. Mimi memegangi pipinya yang kena tampol olehku. Maaf, kamu sih ngapain juga deket-deket banget sama aku? Tadi aku kira kakak gak bisa astral project, jadi ya aku mau mastiin manggil-manggil kakak. Tiba-tiba kakak buka mata, ditampol lagi. Rasanya tiap hari ketemu ini anak jam scare mulu. Mungkin kalau sahabatan bisa-bisa kena serangan jantung kali ya, batinku. Kak, jangan melamun. Iya, itu tunjuknya di sudut ruangan. Di sudut ruangan ada makhluk besar hitam dan sangat menyeramkan. Itu apa? Dengan santainya ia mengidikan bahu. Mana aku tahu, tanya aja sama dia. Tunjuknya lagi pada plafon yang terdapat wanita dengan wajah menyeramkan sedang merayap. Astagfirullah, apalagi itu? Rasanya aku mau pingsan, tapi ini tidak bisa karena ini udah bukan duniaku. Aurel, ayo kita cari sekarang di mana peletakan ilmu hitam yang dikirim padamu itu. Tiba-tiba yang bernama Nur muncul di samping kami. Jump scare terus, batinku. Kami berjalan bergandengan. Entah kenapa harus bergandengan, tapi keadaan tak lagi sama. Warna abu-abu mendominasi suasana rumahku. Maksudku bukan cat rumah atau perabotannya, tapi sekelilingku. Ibarat mati lampu, tapi warnanya abu-abu, bukan gelap. Mi, ini kemana lagi sih? Kayaknya ini lagi muter-muter di rumahku deh. Aku juga nggak tahu, Kak. Yang tahu kan Nur. Aku menghela nafas dan berbalik ke belakang menghadap Mimi. Di situ rasanya jantungku mau copot. Kenapa, Kak? Kok liatin akunya kayak gitu banget? Iya maaf, aku nggak tahu emang di mana tempatnya. Aku diam. Aku terdiam melihat sesuatu di belakangnya. Mi, jangan nengok. Ucapku terbata. Mimi malah menengok seperkian detiknya dan kami saling tatap. Hitungan ke 100, lari. Aku menoyor kepalanya. Ya kelamaan bego. Lagi serem gini malah bercanda. Lari! Pekiknya menarikku lari. Larinya sangat kencang tapi kami sama sekali tidak lelah.
Akhirnya kami berhenti di ruangan kecil. Aku juga nggak tahu kalau punya ruangan sempit tersembunyi ini di rumahku. Kak, Nurnya mana? Kok malah cewek buluk sih? Nggak pakai baju lagi. Kan dosa kalau dilihat cowok. Ntar kalau dia apa-apain gimana? Kan kasian, kata Mimi. Ini orang kadang dewasa, kadang tololnya seperti pipi Rucika, batinku. Nih ya kak, seserem-seremnya Sadako lebih serem lagi Wewe yang tadi berkeliaran tanpa BH. Jelasnya. Ye, kamu gak usah ngelawak dulu Oon, gak sikon nih. Dia nyengir lebar. Oh iya, lupa kak. Jadi ini gimana? Nurnya tiba-tiba hilang gini. Dia melihat ke sekeliling, lalu menunjuk laci kecil yang berada di atasku. Nah, itu ada satu di situ. Dan benar saja, terdapat kain kafan bekas dan darah kuburan di dalam sebuah plastik hitam. Kok kamu tahu? Kamu anak indigo? Tanyaku padanya. Bukan, cuma instingku aja yang kuat. Tunggu, kalau kamu bukan anak indigo, kok kamu tadi seperti biasa astral project-nya? Kamu di awal biasa aja ngelihat hantu di kamarku. Kamu bisa komunikasi sama mereka. Sebenarnya pas kecil aku indigo, pas gede enggak. Hah? Semua anak kecil bukannya emang sensitif lihat gituan? Tanyaku. Biasanya kalau gitu kita nggak akan inget kan kalau gede pernah lihat apa aja pas kecil. Bedanya aku inget jelas apa yang aku lihat terakhir itu di umur 5 atau 6 tahunan. Pas Nur pergi, aku normal lagi deh. Kenapa dia pergi? Soalnya diusir oleh orang tuaku. But why? Karena gara-gara komunikasi berlebihan gak sikon, sampai mau dimasukin ke rumah sakit jiwa. Ya kali, anak kecil seperti aku mau dimasukin ke rumah sakit jiwa sama orang tua sendiri. Jelasnya. Aku mengangguk. Jadi yang dimaksud Nur, ini masalahmu. Dia menggeleng. Masalahku sudah tuntas. Hanya saja aku bingung kenapa setelah sekian lama pergi Nur balik lagi. Mungkin emang dia yang menghubungkan kita, Kak. Anjir, seperti drama Indosiar aja, kataku. Kami sama-sama tertawa kecil. Sekarang gimana? Tanyaku. Ini benda terkutuk. Mana bisa kita buang dalam wujud roh? Kalau mau besok aja kamu buang, oke? Terus ya menurutku ada sesuatu yang emang ditanam di dalam tubuhmu. Hah? Maksudmu? Ia menarikku lari. Kita gak punya waktu sebelum terjebak di dunia ini, Kak. Kami berlari menuju badan kami, lalu membaca beberapa ayat Al-Quran, dan kami pun kembali ke tubuh masing-masing. Di sini keadaan sudah siang. Anjir, udah siang. Dicariin emak ntar aku, katanya. Kamu mimisan? Pekiku. Gak apa-apa, ini karena kelamaan di luar tubuh. Baik kak. Ia pergi keluar dari jendela kamarku. Sudah jam 8:30. Tapi karena aku masih ngantuk, aku pun kembali untuk tidur. Namun, oh iya, aku segera lari menuju kamar ibu. Kenapa Rel ngos-ngosan? Tanya ibu. Aku nyengir lalu tidur di samping ibu. Lah, Aurel mau tidur lagi. Aku diam memejamkan mata. Kan di kamar ada Mbak Kunti sama Gendruwo. Ya kali habis lihat gituan masih berani tidur di situ. Batinku. Sore ini aku duduk di ayunan di bawah pohon sawo sambil makan buahnya yang sangat manis. Aku sudah membuang barang terkutuk itu tadi siang. Kini keadaan rumah tidak lagi mencekam. Di seberang jalan aku melihat Mimi sedang mengambil buah rambutan. Woi, sini, panggilku. Ia menengok ke arahku sambil antusias turun dari pohon menghampiriku dan menyeberang. Tapi tiba-tiba, brak! Rasanya jantungku berhenti berdetak bersamaan dengan waktu. Badannya terlempar dengan darah yang tersembur di jalan. Aku tidak bisa bergerak. Rasanya badanku tertahan.
Rasanya ingin pingsan, tetapi badanku menolak agar tetap melihat kejadian itu. Mimi! Kak, turun dari ayunannya. Hah? Kesadaranku kembali. Kulihat ia masih di seberang jalan sambil melambai-lambaikan tangan mengucapkan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Kak, turun! Lalu yang tadi itu apa? Bukannya dia tertabrak? Apa tadi bayangan? Atau itu... Jangan nyebrang! Pekiku. Aku ingin berdiri untuk menghampirinya, namun kakiku tiba-tiba lemas. Pandanganku mengabur. Rasanya aku sudah jatuh ke dasar. Rasanya badanku diguncang-guncang kuat, membuatku yang malas terbangun jadi terpaksa membuka mata. Kak Aurel! Perlahan kulihat ia masih mengguncang-guncang tubuhku dengan keringat mengucur. Mi, ngapain sih? Tanyaku sedikit tertawa melihat wajah ketakutannya. Sial, aku udah kejer-kejer gini malah diketawain. Pekiknya kesal. Aduh, badanku ini pegel-pegel. Kak, bayangin nih ya, kita jadi pemburu hantu kan mantap. Aku memutar mata jengah. Pemburu ndasmu atos. Sama hantu aja aku takut, kataku. Ish, kalau nggak jadi pemburu, ya jadi detektif. Tapi aku mau jadi penulis, katanya. Gila kamu ya, kebanyakan cita-cita. Dia hanya tertawa kecil. Aku sedikit duduk dengan bersandar di tembok. Aku kenapa tadi? Rasanya ngantuk banget. Tadi aku lihat karung di atas pohon itu. Hah? Karung? Aku nggak pernah naruh karung di atas pohon. Lagian apa hubungannya sama karung? Karung goni. Tahu nggak kak? Itu simbol ilmu hitam. Kalau tiba-tiba aja ada di rumah, kata nenekku gitu. Makanya aku panggil kakak suruh turun dari ayunan, tapi kakak malah melamun. Oh iya Mi, sebelumnya emang aku lihat sekilas seperti kamu ketabrak dan aku kaget. Tapi syukur aja ini cuma lamunan, gak jelas. Tiba-tiba ekspresinya berubah, wajahnya pucat dan seketika diam. Aku yang bingung kemudian membuka suara setelah lama kami sama-sama terdiam. Kamu kenapa? Oh, gak apa-apa. Nanti tengah malam aku balik lagi ke sini ya kak. Sekarang aku mau makan, terus mandi, soalnya nanti dicari emak. Tapi aku menahan tangannya. Kenapa sih? Tanyaku bingung. Ia tersenyum lalu menaruh tanganku kembali. Gak apa-apa, takut dicariin emak. Ya udah, tapi nanti balik lagi ya, kataku. Ia mengangguk dan tersenyum, lalu dia pergi. Aku turun dari kasurku lalu mengambil handuk bersiap untuk mandi. Tapi ibu masuk tiba-tiba. Teman baru Rel, tanya ibu. Aku mengangguk. Anak tetangga baru kan? Kok kamu main sama anak kecil Rel? Anak kecil apanya bu? Dia sama aku cuma beda 4 tahun doang. Enggak, ibu sering lihat dia bawa anak kecil. Oh shit man, ternyata ibu bisa lihat Nur, batinku. Terus ya kamu parah Rel, ketiduran di ayunan sampai digendong sama Mimi masuk ke kamar. Gitu-gitu dia kecil, harusnya kamu yang gendong. Hah? Digendong? Ibu mengangguk. Iya, katanya kamu yang nyuruh. Oh iya, tadi itu main gendong-gendongan. Nah, Aurel capek, terus ketiduran. Jadi mungkin dia inisiatif gendong. Alasanku, Rel, ayahmu memilih kembali sama pelakor itu. Jadi rencananya bentar lagi ibu bakal cerai. Hah? Yang bener bu? Ibu mengangguk. Ini udah keputusan kita berdua Rel. Soal kirim-kiriman itu ibu udah manggil Pak Ustadz. Rumah ini mau dibersihkan. Jadi kemungkinan malam ini kita tidur di rumah Tante Melda. Ya udah bu, Aurel mandi dulu. Saat-saat itu aku paling menyesal hingga sekarang karena harus meninggalkan rumah dan tidak pernah terpikir saat itu hal buruk yang akan terjadi. Keesokan sorenya aku baru pulang dari rumah tante. Katanya sih rumahku sudah bersih dari segala macam gangguan. Aku masuk rumah rasanya sejuk keadaannya.
Bingungnya ibu malah terdiam di depan pintu. "Kenapa, Bu?" tanyaku menghampiri ibu. "Kenapa anak ini nangis?" "Hah?" tanyaku bingung karena tidak ada siapapun. "Itu anak kecil yang biasa sama anak tetangga." "Nur, dia di sini." "Hah? Masa kamu gak lihat?" tanya ibu terkejut. "Jadi ibu taunya dia manusia?" "Ya iya, kan dia manusia. Iya kan?" tanya ibu mulai berkeringat. "Little ghost, Mom," bisikku pelan. Ibu langsung menyetuk kepalaku. Yang bener aja Maimunah, mana mungkin?" Lalu ibu menengok ke arah Nur lagi. "Astagfirullah," ucap ibu terkejut hingga mundur 3 langkah. "Kenapa, Bu?" tanyaku panik sambil memegang tangan ibu. "Itu anak larinya cepet banget, Rel. Kan Aurel udah bilang, Bu, dia bukan manusia." "Aduh, ibu pusing, Rel, mau tidur aja." Lalu ibu masuk sambil memegang kepalanya. Aku cuma tertawa kecil. "Oh iya, katanya kemarin Mimi mau kesini tengah malam. Jangan-jangan dia sempat kesini." Aku langsung bergegas menuju rumahnya. Aku mengetuk pintu, lalu keluarlah seorang wanita sepantaran ibuku. Wajahnya tegas dan putih. "Assalamualaikum Tante, Miminya ada nggak?" "Waalaikumsalam, ada di kamarnya tidur." "Oh, ya udah kalau gitu, Aurel pulang aja daripada ganggu. Masuk aja, kamu udah ditunggu dari kemarin." Nunggu, batinku. Pada akhirnya aku masuk ke kamarnya dan kulihat dia tertidur pulas. Lalu aku mengguncang tubuhnya. "Mi, woi." Ia tak juga bangun. Akhirnya aku mengguncangnya lebih keras lagi. "Woi, bangun woi." Aku terus mengguncangnya namun ia tak bangun, membuatku khawatir setengah mati. Harus gimana ini? Batinku. Akhirnya aku mencoba tidur di sampingnya, memejamkan mata dan fokus. Anehnya fokusku tadi telah membawaku ke tempat yang asing. Hingga aku membuka mataku dan disitulah aku digandeng oleh Nur. "Kita di mana?" tanyaku. Ia hanya diam dan mengajakku pergi ke suatu pohon, lalu kami duduk di bawahnya. "Kenapa ke sini?" Ia menunjuk ke atas. Lalu aku menengok dan betapa terkejutnya aku mendapati Mimi di atas sedang menangis. "Mimi!" teriakku. Namun ia tidak mendengar teriakanku. Dia ada di sini karena permintaannya sendiri. "Maksudmu apa?" tanyaku panik kepada Nur. "Kamu ingat kenapa aku pernah bilang bahwa kalian harus saling menyelesaikan masalah? Apakah kamu sadar, di sini masalah yang hampir selesai hanya masalahmu, sedangkan masalahnya tidak diketahui. Tapi dia bilang masalahnya sudah selesai ketika bertemu kamu." Kataku. "Salah. Jika iya, mengapa kalian terhubung? Kalian terhubung ya karena masalah kalian bersangkutan." "Jadi masalah dia apa?" "Dia sendiri yang minta kematian pada Tuhan. Dan berhubung dia bisa astral project, banyak roh yang menginginkan tubuhnya. Sehingga rohnya sendiri keluar atas permintaannya. Kini dia terjebak di sana." Aku terkejut bukan main. Kenapa dia gak cerita? Dan kenapa kamu gak nolong dia, Nur? Aku itu cuma roh, sedangkan kalian masih punya tubuh. Kamu ninggalin dia sendiri kemarin. Terus emaknya di mana? Mamanya kan di Kalimantan. Bukannya kamu udah dikasih tanda? Seketika aku merinding. Terus tadi siapa yang bukain aku pintu? Dan ya ampun, aku ninggalin dia sendirian. Tanda. Mimpi setengah jelas itu. Gimana cara bawa dia kembali? Cuma kamu sama dia yang tahu. Tubuhnya tidak akan menerima roh lain kalau dia masih ingin hidup. Hah? Maksudnya? Kamu harus bawa dia kembali sebelum tengah malam, atau kalian berdua akan terjebak di sini. Ayo Rel, berpikir. Jika aku ingin membawa rohnya kembali, maka aku harus bicara terlebih dulu padanya
yang berarti aku harus naik pohon ini. Tapi kan aku nggak bisa manjat. Apa fokus dulu aja ke atas pohon? Aku memegang tangan Nur lalu fokus ke atas ke tempat dia berada. Kemudian aku membuka mata dan mulai merasa menduduki sesuatu dan benar saja itu adalah batang pohon. Di depanku dia menangis. Aku mendekat tapi Nur tidak ada. Mi, kamu kenapa? Ia mendongak. Kak, please pulang kak, jangan di sini. Atau kakak nggak bisa balik lagi. Aku bakal pulang tapi nggak sendiri, harus sama kamu. Nggak bisa kak, ini salahku sendiri karena selalu bicara ingin mati kalau lagi depresi. Sekarang aku harus terima konsekuensinya. Enggak Mi, kata Nur kamu masih bisa kembali. Nur, di mana kamu ketemu dia? Dia mau ngambil tubuhku, makanya dia buat aku depresi sejak kecil. Karena bapakku sendiri yang mau masukin aku ke rumah sakit jiwa. Karena dia, kita udah dibohongin. Seakan tubuhku belum cukup, sekarang dia mau kamu juga. Kurang ajar. Terus gimana? Aku sendiri masih panik dan susah mencerna kata-katanya. Kita harus balik rel. Harus. Gimana? Aku memikirkan cara agar bisa kembali lalu aku menemukannya. Oh iya, pejamkan mata. Ingat alasan kamu ingin hidup. Maksudku mimpimu tentang cita-cita yang masih banyak. Dan jangan lupa berdoa minta sama Allah. Kami bergandengan dan fokus. Aku terus memikirkan keluargaku dan aku terbangun di atas bed cover biru yang menjaga tubuh kami. Aku duduk lalu mengatur nafas. Setelah selesai, aku baru sadar kalau ia belum bangun dengan keadaan semakin pucat. Aku pun mengguncang tubuhnya dan terus memanggilnya seraya berdoa. Tetapi nihil, selama 1 jam tidak ada reaksi. Pada akhirnya aku pun menggendongnya menuju rumahku. Dan keadaan rumahnya benar-benar mencekam karena tidak ada siapapun ditambah langit yang sudah mulai gelap. Sebenarnya saat aku keluar dari rumahnya, aku melihat beraneka ragam hantu-hantuan Indonesia. Rasanya kakiku lemas, ingin beranjak dari sana, tapi aku harus segera membawanya. Terobos rel, terobos, batinku. Ibu, teriakku seraya menaruhnya di sofa lalu mencari ibu. Entah kenapa suasana rumah ikut mencekam, padahal bukannya sudah dibersihkan. Tapi aku tetap melangkah mencari ibu yang tak kunjung muncul. Dan kenapa rumahku berkabut? Aku memutuskan kembali ke sofa. Rasanya lelah sekali. Suara ketukan di dinding terdengar samar. Aku menengok memastikannya namun gelap. Ibu, panggilku penasaran. Suara itu semakin jelas. Mau tidak mau aku harus menghampirinya. Di sana kosong, hampa, tapi suara ketukannya jelas. Aku terus-menerus meminta pertolongan kepada Tuhan dan beristighfar. Siapa? Tanyaku terbata. Tuk, tuk. Hanya itu balasan yang terdengar. Apa ini makhluk yang tinggal di rumah ini? Kalau iya, ketuk 3 kali. Kalau tidak, ketuk 2 kali. Kalau kamu bukan, terus apa? Batinku. Apa kamu Nur? Tanyaku lagi. Tuk, tuk, tuk. Nur, ngapain kamu di sini? Kamu kan yang sebenarnya nusuk kami dari belakang. Diam, senyap. Aku menghela nafas berusaha untuk tenang. Ada alasannya kamu di sini. Tuk. Ada alasan apa kamu di sini? Tuk, tuk, tuk. Ini cukup sulit karena aku tidak bisa berkomunikasi dengannya. Lalu bagaimana bisa menanyakan alasannya? Kamu di sini mau nyelamatin Mimi? Tuk, tuk, tuk. Enggak. Terus apa? Diam, senyap lagi. Aku
terkesiap. Kamu mau nyelamatin aku? Tuk, tuk, tuk. Tapi dari apa? Kak Aurel! Aku langsung menengok ke belakang lalu lari menuju sofa. Aneh, ia masih tak sadarkan diri. Tapi tadi aku mendengar suaranya dengan jelas. Halu kan? Mungkin halu karena capek. Ucapku berpikir positif. Rumah ini kembali mencekam. Aku tidak tahu Nur kemana karena tidak ada suara ketukan di tembok lagi. Ibu kemana juga malam-malam gini? Suasana terasa semakin dingin dan menyesakan. Kak Aurel! Lagi-lagi suaranya terdengar menggema, tetapi tubuhnya tak sadarkan diri. Lalu suara itu datangnya dari mana? Kak, ikutin suara ini, Kak. Jangan-jangan ini jebakan, batinku. Kak, kakak itu masih terperangkap di dunia roh. Cepet ikutin suara ini. Itu bukan dunia kakak. Hah? Aku melihat sekelilingku dan aku baru sadar bahwa di sekelilingku abu-abu, yang berarti aku belum sadar tapi astral project. Akhirnya aku mengikuti suara itu menuju kamarku. Aku harus ngapain? Sekarang kakak fokus aja sambil duduk di atas kasur. Lakuin kayak pas pertama kali kita ngeluarin ini. Dan di situ aku menurut. Aku terus fokus tetapi gagal karena ada suara garukan di tembok. Kak, jangan terpengaruh. Fokus aja. Aku kembali memfokuskan diri, tapi lagi-lagi suara garukan itu menggangguku. Diamlah! Teriakku. Senyap. Lalu... tuk, tuk. Suara ketukan tembok. Nur? Panggilku. Tuk, tuk, tuk. Kak, fokus aja. Aku kembali fokus dan berdoa di dalam hati. Suara itu terus bermunculan, tapi aku tetap memaksa fokus hingga satu jari menoel pipiku. Aku sadar dan mendapati diriku dikelilingi ibu, Mimi, dan dua wanita berhijab paruh baya yang tidak aku kenal. Di mana ini? Tanyaku bingung. Di rumah tanteku, jadi yang kejebak tadi kakak. And anyway, kakak udah 2 hari gak sadarkan diri. Aku hanya diam mencerna kata-katanya. Ma, kita pulang aja sore ini. Wanita paruh baya berhijab coklat itu mengangguk. Jadi itu ibunya Mimi dan yang berjilbab ungu itu tantenya. Emang kita di mana, Bu? Tanya aku pada ibu. Di Kalimantan. Jauh bener. Habisnya kakak gak sadar-sadar. Jadi aku kasih tahu ibu kakak untuk dibawa ke sini. Aku hanya mengangguk pelan. Sore itu aku pulang bersama-sama dengan ibu dan Mimi. Tetapi ibunya tidak bisa ikut karena masih ada pekerjaan di sana. Tapi yang aku jemput kamu di atas pohon itu bener kan? Bisikku padanya. Ya itu bener. Tapi aku sadar duluan sedangkan kakak malah belum sadar. Aku panik, jadi langsung kubawa ke rumah kakak. Dan setelah sampai, aku langsung nelpon mama, terus mama bilang buat bawa kakak ke rumah tante. Dan ibu kakak pun menyetujuinya, jadi langsung OTW ke sana. Tapi yang ku dengar di sana suaramu kan? Dia mengangguk. Ya cuma aku yang bisa kasih jalan ke kakak. Nur itu, dia terjebak di sana. Sampai sekarang pun aku gak tahu dia baik atau jahat. Aku mengangguk dengan tersenyum. Dalam perjalanan kami tertidur pulas tanpa adanya gangguan. Dan seperti tamatnya akhir keburukan yang menimpa keluargaku dan keluarganya. Cukup singkat juga kami berjumpa karena ia akan pindah rumah. Aku pun tidak tahu alasannya apa. Apa mungkin karena hantu ibu-ibu yang kutemui waktu itu? Atau apapun itu. Intinya aku bersyukur bisa berteman dengannya dan menyelesaikan masalah ini bersama. Kini aku sudah menikah. Ya, menikah muda. Dari hari itu aku kembali berjumpa dengannya yang sudah remaja. Kami pun tak bisa menahan cerita ini sendirian karena kami juga ingin memberitahu pada seseorang atau semua orang. Entahlah, intinya aku ingin orang lain belajar dari kisahku dan kisahnya.
untuk selalu berdoa apapun agamanya dan tidak mengeluh pada keadaan sesusah apapun, karena kita tidak tahu masih banyak orang yang lebih susah dibanding kita. Ingat, lihat ke atas untuk mencapai hal yang kita inginkan, tapi jangan lupa kita lihat ke bawah untuk selalu bersyukur. Selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Oh ya, jadi Mimi sama Aurel ini emang mengalami fase depresi yang sangat berat. Tapi itu nggak perlu diceritakan, karena bagi mereka sudah sangat memalukan. But why? Karena mereka hampir bunuh diri, terpojok oleh mental yang dipaksa menghadapi cobaan. Kalau tidak bisa merangkul, setidaknya jangan menambah luka. Ingat, satu teman yang mengerti sedihmu akan lebih baik daripada 1000 teman yang hanya ingin melihatmu tersenyum. Gimana sobat horor? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!